Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Atau merasa, pisangnya gitu. Oh iya banget nih, kita banget nih masalahnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan coba sekarang masuk ke self ya, self dulu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita benahi di diri kita sebagai leader ya. Jadi disebut self understanding. Nah ini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara proses seperti ini ya, ini kadang-kadang kita ini sudah otomatis. Ya kayak teman-teman kalau nyupir mobil, ya tanya dulu. Dulu belajar nyupir mobil waktu usia berapa? Ingat nggak? Pertama kali bisa nyupir? Belajar 3 SMP Pak. Bisa. Kursus. Udah bisa itu teh, udah jalan sendiri gitu ya. Bisa kebayang nggak? Waktu belajar nyupir mobil, apa yang diingat dengan mobil? Waktu mau jalanin mobil? Hah? Enggak, mengoperasikan mobilnya dulu. Pada saat mengoperasikan pertama kali. Ini teh gas, ya kan? Kunci. Semua dipikirin enggak? Mikir, ini remnya di mana, gasnya di mana. Belum jalan detan lagi kan ya, ke jalan segala macam. Itu pertama kali belajar. Tapi sekarang, pernah nggak kita berangkat dari rumah ke kantor, lupa jalan teh, ingat apa, tiba-tiba sampai aja. Kok bisa? Semua bahkan jadi sesuatu yang otomatis. Nah, kita yuk buat. Ya, orang kalau mau berhasil itu sebenarnya dibuat otomatis. Karena otak kita itu berpola sebenarnya. Ada polanya, ada patternnya. Gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya. Ini yang menarik ya. Pertama selalu mulai dari pikiran dulu. Ya, setelah dari pikiran, kita akan dorong nanti menjadi tindakan. Ya, nah masalah di pikiran itu udah macet. Kalau kita sudah negatif ya, artinya ada instruksi misalnya. Ini dong tugasnya besok berangkat ya. Wah, kalau saya sudah menolak di pikiran saya, apa yang terjadi? Enggak, bukan soal malas saja. Begitu otak kita bilang, wah berat nih, apa yang terjadi? Cari alasan, oke. Ini 22.000 nih. Tadi jual 20.000 ya, 20.000 ya. Begitu otak sudah bilang nggak bisa, kita akan berusaha bagaimana juga supaya membuktikan ke orang lain bahwa bener tuh bisa kan, betul nggak? Apapun kita buktikan dengan semua alasan baik yang masuk akal nggak masuk akal bahwa nggak bisa. Itulah akibatnya kalau pikirannya sudah salah, tindakannya macet, nggak bergerak. Nah, tapi aneh ya, ini masalah otak nih ya. Tapi begitu bilang ini, coba besok berangkat ya, boleh, siap. Walaupun kita masih ragu-ragu, apa yang terjadi? Pikiran itu bisa mendorong ke tindakan. Nah, masalahnya banyak orang sudah stuck di sini. Suruh belajar ini, malas ya sudah. Kalau kita udah bilang males, bilang nggak mau, bilang susah, bilang berat, ya sudah stuck semua otak kita. Nggak pernah ada namanya action, gitu ya. Jadi kita coba sini dulu. Saya baca juga dulu ya kalau teman-teman di kantor aja. Coba belajar dong besok ini apa? Misalnya bukan bidangnya ya. Besok training ya. Wah, jangan saya Pak. Nah, saya bisa latih itu. Kalau dia bilang jangan, ya seumur hidup dia nggak bisa. Karena dia melawan dirinya sendiri. Tapi kalau dia bilang, boleh Pak, saya coba. Nah, orang begini nih, yang bakal nanti bisa sukses tuh kalau dia udah mau coba. Gitu kan ya. Lalu kalau sudah bertindak, apa yang terjadi? Dia dapat hasil. Bening bisa. Betul nggak? Saya tuh training yang paling kelihatan, ya ini surprise gitu ya, adalah training yang judulnya High Impact Presentation Skill. Saya pernah ngelatih banyak perusahaan ya. Banyak perusahaan itu biasanya ada orang-orang yang, Pak jangan saya lah Pak, jangan nolaknya minta ampun. Lalu saya coba ajak ngomong pelan-pelan, Pak udah gini lah, Bapak nggak usah presentasi, Bapak ke depan cerita aja tentang diri sendiri. Sekali ngomong di depan, apa yang terjadi? Sepanjang training pengen ngomong terus, saya Pak. Aneh ya, karena apa? Karena dia mau coba. Kalau mau coba, tindakannya ada, hasilnya ada, semakin wah bisa semakin emosinya tertantang, semakin beliefnya dia yakin, Pak bisa gini saya.
Akibatnya apa? Pikirannya tuh ini muter terus nih. Cycle-nya muter terus. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kenapa ya ada orang bisa gampang bisanya berhasil di bidang apapun juga karena mereka ngikutin pola begini. Ya, muncul pertamanya dari sini. Nah, kita lihat dulu ya. Nih, saya ajarin nanti ya. Kita ini kadang-kadang kalau kita lihat ya, eksplorasi otak kita ini nggak lebih dari 10%. Ini orang pinter nih. Ini Einstein tuh 10%, baru 10%. Saya pernah nonton film Lucy. Lucy, namanya sama. Pernah lihat nonton nggak filmnya Lucy? Oh keren tuh. Itu film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya real. Jadi pertanyaan, ya teori orang-orang yang buat film itu adalah ilmuwan fisika kuantum. Dia bilang begini, kalau kemampuan manusia dieksplorasi sampai 100%, apa yang terjadi? Jadi apa terakhir Lucy-nya? Nah ada yang menarik nih ya, disebut reticular activating system. Nanti saya mau coba praktek ya. Saya minta Pak Imam bisa ke depan. Yang di sini Pak Iwan. Yang di sini Mas. Ya. Ini pembuktian ya. So, semua ngadep sini dulu, ngadep ke sini. Kakinya jejak gitu ya, ke depan ya. Agak rapat gitu. Nah ini agak jauh, coba agak jauh sini. Ya. Saya tunjuk begini. Tunjuk. Terus puter ini mungkin semampu kita. Tapi kaki nggak boleh bergerak. Gitu, puter. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh. Putar. Tanpa kakinya bergerak ya. Oke. Nah, stop. Sekarang coba tutup mata. Dengan instruksi saya ya. Tutup mata ya. Bayangkan badan kita kayak karet. Kayak karet fleksibel gitu ya, luas, bisa berputar-putar gitu ya. Tanpa batas dan lain sebagainya. Sudah? Oke. Sekarang buka matanya. Buka matanya, tunjuk lagi, putar sejauh mungkin. Nah, kok bisa? Tadi udah mulai pegel ya, tapi kok bisa ya? Bisa melintir begitu ya? Nah, coba menurut saya. Tadi udah rasanya pas yang pertama ya. Kayaknya batasan saya di sini gitu ya. Tapi begitu otak kita coba bayangkan sefleksibel mungkin, kayak karet mungkin gitu ya. Badan kita juga bisa. Nah ini hal sederhana ya teman-teman ya, yang sering kali kita lupakan. Setiap hari karena rutinitas dengan masalah kita, akibatnya kita nggak pernah yakin sendiri, bisa nggak ya jualan gua ya, bisa nggak capai target ya, bisa nggak apa. Jadi sibuk oleh khawatir. Padahal otak kita nggak bisa begitu, otak kita tuh ngikutin aja. Jadi yang RAS tadi, reticular activating system, ini coba kita lihat ya. Ini kan bentuknya ada di batang otak. Secara kedokteran ada gitu ya, bendanya ada gitu ya. Mampu mengontrol informasi apa sih yang masuk, yang Anda sadari sehingga Anda akan termotivasi untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ya, atau kalau dalam bahasa itu disebut apa? Law of attraction. Ya, bisa dibayangkan sih? Kita punya kemampuan yang jarang kita gunakan karena kita sibuk khawatir terus. Aduh, bisa tuh. Nah, ini jadi problem tuh. Jadi akhirnya otak kita menyempit ketika ada tantangan, yang ada khawatir dulu nih, bisa nggak ya? Bisa nggak? Akhirnya nggak bisa, gitu kan ya. Ini saya sudah praktekkan bertahun-tahun, gitu ya. Proses seperti ini ya. Jadi percaya bahwa teman-teman punya kemampuan itu. Itu pertama ya, pikiran kita. Jadi jangan pernah kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita mampu lakukan, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau itu sudah kita coba. Biasanya orang yang berhasil itu orang yang apa sih? Orang yang pintar coba. Apa beda orang pintar dengan orang biasa-biasa? Saya tanya, orang terpintar di muka bumi siapa? Orang terpintar di muka bumi siapa? Yang kita tahu? Einstein ya. Einstein itu ketika meninggal dia diteliti ya
universitas di Jerman itu sampai 20 tahun. Jadi otaknya teh gimana sih otaknya Einstein teh? Dicek sarafnya, dicek beratnya, bobotnya segala macam. Apa yang terjadi? Sama. Jadi apa yang membedakan orang pinter sepinter ini dengan kita? Yang bedain apa? Ditelitilah apa ya? Jadi semua ahli kedokteran, ahli bedah kedokteran tuh bingung. Apanya ya nih otak teh? Mau di apa gitu ya? Sampai akhirnya ditemukan bukan sama orang kedokteran. Jadi Einstein itu, jadi orang pinter itu harus punya yang namanya C. Ayo tebak. Ini kuncinya orang pinter nih. Belakangnya. Bukan. Curiosity. 100.000 nih. Curiosity. Jadi ternyata orang pinter itu bukan otaknya berbeda. Tapi orang yang pinter itu orang yang selalu ingin tahu, kenapa gini ya? Kenapa begini ya? Oh gitu, oh kenapa begini ya? Dan sebagainya. Ya, jadi kalau teman-teman sebagai leader nggak mau tahu, wah ini bahaya nih. Nanti lebih tahu bawahnya. Kita harus tahu, setiap hari harus ngerti. Kenapa begini ya? Kenapa anak buah saya nggak sampai target ya? Ini kenapa sales begitu ya? Coba lihat, lama-lama dengan pertanyaan yang benar, kita akan dapat jawaban yang benar. Right question, direct your right answer. Karena banyak orang nggak ngerti rumah masalahnya. Karena gini loh ya, saya nih cerita ya. Kan kita juga di kantor tuh ada banyak konsultasi ya. Orang bermasalah, orang wah pokoknya macam-macam masalahnya. Dulu saya waktu lepas kuliah berprofesi sebagai psikolog, berpikir bahwa saya harus baca buku banyak. Karena mikir kan banyak kasih nasihat, banyak buku banyak. Tapi jadi psikolog ternyata salah, bukan begitu. Modal saya cuma apa? Telinga dan manggut-manggut. Nah, enak enggak? Bagaimana bisa manggut-manggut sama dengerin orang bisa dibayar? Ya psikolog itu. Gitu ya. Datang orang. Pak, saya punya masalah, ceritalah 2 jam. Wah, saya dengerin manggut-manggut. Oh gitu ya, oh gitu ya. Terakhir saya tanya, baik Pak, perlu advice nggak dari saya? Nggak usah Pak. Jadi ngerti masalah saya. Datang-datang sendiri, ngomong-ngomong sendiri, serius ya, masalah selesai sendiri. Oh, meren cuma satu ini. Berikutnya begitu. Jadi saya pikir, wah saya baca buku teori tinggi-tinggi nggak ada gunanya. Kenapa bisa begitu coba? Saya hanya membantu orang curiosity dengan masalahnya dia. Kalau selama ini kan cupok, pusing dengan masalahnya, aduh naonnya gitu ya. Begitu dapat teman ngomong, dia ngomong sendiri, itu sebenarnya dia lagi membangun yang namanya curiosity. Makanya masalah bisa selesai. Atau maknanya apa? Yuk kita belajar, ya. Ingin tahunya lebih tinggi. Naik 1 strip aja. Tanya ini kenapa gini ya? Kalau sales nggak tercapai, ini kenapa toko gini masalah gini apa ya? Nah, nanti akan muncul jawabannya tuh. Ya. Jadi banyak sekali jawaban yang muncul ketika kita bertindak gitu ya.